Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur atas kesempatan yang Dia beri untuk kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah kasih sayang Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Sampai dengan kini Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Sebelum melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah Bapa. Kami memohon anugerahkan kami Roh Kudus-Mu agar kami diberi pengertian dan kemampuan untuk mempedomaninya dalam kehidupan beriman kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap mendengarnya. Amin. Esra pasal 9 ayat 7 dan 8. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Melalui bacaan ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berdoalah dengan kerendahan hati. Esra 9 ayat 7 yang telah saya baca tadi, saya akan lanjutkan di ayat 8. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Pasal 9 dari kitab Esra ini merupakan pengakuan dari sang Nabi Esra untuk mengakui semua dosa-dosa dan kesalahan mereka, bahkan leluhur mereka. Bagaimana kemudian juga mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan belas kasihannya kepada umat Israel. Tema firman Tuhan bagi kita saat ini yaitu berdoalah dengan kerendahan hati. Setelah Nabi Esra dan orang-orang yang bersamanya tiba di Yerusalem, beberapa pemimpin bangsa Israel mendatangi Esra dan melaporkan bahwa mereka termasuk rakyat mereka, termasuk para imam dan orang Lewi, belum memisahkan diri dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Ketika Esra mendengar berita itu, dia sangat terkejut sehingga dia merobek jubahnya dan mencabut sebagian rambutnya. Rupanya kerendahan hati dan kesediaan Nabi Esra yang luar biasa sepertinya menarik dan mendorong orang-orang yang berpikiran sama di sekitarnya untuk mengambil bagian dalam kesedihan yang sama. Dan mereka berdoa dan berpuasa sampai persembahan petang. Kemudian Esra bangkit dari posisi duduknya, posisi berkabung besar, dan berlutut dengan tangan terentang kepada Tuhan sambil memanjatkan doa ini di hadapan orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita tanpa kita sadar, dalam doa-doa, acap kali kita seolah-olah mau mengatur Tuhan, seolah-olah kita sudah benar tanpa kita menyadari segala kesilapan kita di hadapan Tuhan. Nabi Esra menjadi teladan bagi kita dalam hal berdoa supaya doa itu dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Tentu ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bagaimana memohon pengampunan dari Tuhan yang didorong dengan pengakuan yang jujur. Mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan dengan jujur itu adalah hal yang mutlak dan tidak boleh terlepas dari doa-doa kita. Nabi Esra ketika melihat dan mendengar bahwa rakyat Israel masih belum memisahkan diri dengan negeri, dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka yang masih hidup dalam dosa, dia sangat menyesal akan hal itu. Dia berkabung, dia mengoyakkan jubahnya, dan dia berdoa berpuasa di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya doa mereka dijawab oleh Tuhan dan mereka diberi sedikit kesempatan untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk merasakan kebaikan Tuhan, bahkan untuk menikmatinya. Saya percaya bila dalam kehidupan
beriman kita, semangat spirit ini yang kita hidupi, saya yakin doa-doa kita Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab, Tuhan akan kabulkan, sehingga pun hanya sedikit saja yang Dia beri kesempatan untuk kita menikmati kebaikannya, justru itu sangat luar biasa. Daripada sama sekali dibuang, dilupakan, diabaikan oleh Tuhan. Pasti kalau kita diabaikan oleh Tuhan, jangankan Tuhan ya, rekan sesama kita saja kita diabaikan, orang yang serumah dengan kita diabaikan olehnya saja, kita cukup terganggu ya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian sakit hati karena diabaikan, dicuekin, ya kan? Nah, bagaimana kalau Tuhan yang melakukannya? Kita terteriak, berdoa, berlutut, berpuasa, tapi Tuhan cuekin kita, nggak mau dengar, nggak mau jawab doa kita. Pasti kita akan sedih sekali. Oleh karena itu, hal yang mutlak dan yang menurut saya untuk kita hidupi dalam kehidupan doa kita ialah satu hal, jangan pernah lupa untuk selalu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, maka kita juga gerejanya harus juga menunjukkan hidup kudus, teramat istimewa ketika kita menghampiri tahtanya di dalam dan melalui doa kita. Kekudusan gereja mutlak untuk kita tunjukkan bahkan dalam sikap berdoa kita pun di hadapannya. Pada akhirnya bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, doa mereka dikabulkan oleh Tuhan, mereka menikmati kebaikan Tuhan karena doa mereka ini melalui Nabi Ezra. Sungguh nampaknya dia berbicara kepada orang-orang dan juga berdoa kepada Tuhan, karena dia tidak berdoa langsung kepada Tuhan tetapi berbicara tentang Tuhan. Oleh karena itu dalam doanya ia mengenang bagaimana Tuhan dengan rahmatnya melepaskan mereka dari pembuangan dan membantu mereka memperbaiki bait Allah dan membangun kembali reruntuhannya. Kemudian di ayat 10 dia berkata kepada Tuhan, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya ini? Dia berdoa, sekarang apa yang telah kami lakukan untuk kebaikan-Mu? Kami telah berpaling dari-Mu dan meninggalkan perjanjian-Mu. Engkau menyuruh kami untuk tidak menikah dengan penduduk di sekitar kami, tapi kami tidak melakukannya. Lalu Nabi Ezra menutup doanya dengan penuh kerendahan hati. Disinilah kami berada di hadapan-Mu dalam rasa bersalah kami, meskipun tidak seorang pun dapat berdiri di hadapan-Mu karena hal ini. Tetapi mereka mampu, mereka ada di hadapan Tuhan karena kerendahan hati itu tadi di dalam sikap berdoa. Kiranya firman ini dapat menguatkan dan memberkati kita, menuntun kita dalam sikap kita ketika berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami mampu mempedomaninya ketika kami datang di hadapan hadirat Tuhan di dalam dan melalui doa kami. Tidak kami lupakan bahwa kami adalah manusia yang acap kali jatuh dalam dosa, acap kali berbuat salah di hadapan Tuhan, dan biarlah kami dengan jujur mengakui segala keterbatasan, kelemahan, bahkan keberdosaan kami, sehingga kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan layak mendengar dan mengabulkan setiap doa kerinduan hati kami. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami, memberkati akan kehidupan kami. Allah Bapa di sorga, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat GKPU Halim Perdana Kusuma dimanapun berada dan beraktivitas. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil segala apa yang dikerjakan tangannya. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu dapat menikmati kebaikan Tuhan, anugerah kasih sayang Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dan biarlah sungguh itu yang mengiringi setiap langkah hidup kami, jemaat-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.